Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Ibu dosen yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 3, akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul Segment and Interim Reporting dengan contoh kasus dari PT Indika Energy. Next. Nah, anggota dari kelompok 3 sendiri, yaitu saya sendiri, Alif Khalid dengan NIM 007, yang kedua ada Ayatul Adnan dengan NIM 016, yang ketiga ada Dwi Oktaviana dengan NIM 027, yang keempat ada Dia Permata dengan NIM 028, dan yang terakhir ada Isna Nikmatul dengan NIM 048. Next. Pokok bahasan kelompok kami yaitu yang pertama membahas tentang laporan segmen, yang kedua kasus dari laporan segmen itu pada PT Indika Energy, yang ketiga adalah laporan interim, dan yang terakhir ada kasus laporan interim pada PT Indika Energy. Next. Yang pertama adalah laporan segmen. Pengertian segmen sendiri yang ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada segmen perusahaan. Segmen perusahaan sendiri adalah komponen suatu entitas yang aktivitasnya mewakili kegiatan usaha utama atau kelompok pada suatu pelanggan. Yang kedua ada segmen industri. Segmen industri sendiri itu adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau sekelompok produk atau jasa jenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan. Yang terakhir ada segmen geografis. Nah, segmen geografis itu sendiri adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dan mempunyai usaha di suatu atau sekelompok negara di dalam suatu wilayah geografis tertentu. Next. Selanjutnya ada evolusi persyaratan dari segmen. Yang pertama, di Amerika Serikat sendiri, persyaratan akan pelaporan segmen usaha bermula pada tahun 1964 ketika ada kebutuhan oleh SEC agar perusahaan publik melaporkan usahanya pada setiap segmen operasi. Kemudian pada tahun 1967, APB mengeluarkan statement nomor 2 mengenai Disclosure of Supplemental Financial Information by Diversified Companies. Pernyataan ini bukan suatu keharusan, namun lebih ke disarankan. Selanjutnya pada 1976, standar pelaporan segmen pertama kali ditetapkan, yaitu dalam FASB Statement nomor 14 yang berlaku untuk seluruh perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kemudian pada tahun 1977, pernyataan ini diubah menjadi FASB nomor 21, yaitu pengungkapan yang diharuskan meliputi informasi mengenai operasi industri yang berbeda, operasi luar negeri, penjualan ekspor, dan konsumen utama suatu kelompok perusahaan. Next. Nah, fungsi dari laporan keuangan segmen sendiri ada 3, yaitu yang pertama, tingkat profitabilitas, kesempatan berkembang, prospek masa depan, dan resiko investasi sangat berbeda di antara segmen industri dan geografi. Yang kedua ada sumber informasi. Para pemakai laporan keuangan segmen dapat mengkaji prospek dan resiko suatu perusahaan yang diversifikasi. Informasi ini tidak dapat diperoleh dari data yang diagregasikan. Yang terakhir ada tujuan penyajian. Tujuan penyajian informasi menurut segmen adalah menyediakan informasi bagi para pemakai laporan keuangan mengenai skala relatif, kontribusi laba, dan tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis perusahaan yang didiversifikasi untuk memungkinkan para pemakai laporan keuangan membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada lingkup laporan keuangan segmen. Yang pertama ada pelaporan segmen berlaku bagi perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik.
Yang kedua, entitas yang secara ekonomi signifikan, termasuk anak perusahaan, adalah entitas dengan tingkat pendapatan, laba, aktifnya, atau jumlah tenaga kerja yang signifikan di negara tempat operasi utama perusahaan dilaksanakan. Yang ketiga, apabila yang disajikan meliputi baik laporan keuangan induk perusahaan maupun laporan keuangan konsolidasi, maka informasi yang dimaksud dalam pernyataan ini hanya perlu disajikan dalam bentuk informasi yang dikonsolidasi. Dan yang terakhir adalah apabila laporan keuangan anak perusahaan juga diterbitkan, maka informasi menurut segmen juga perlu disajikan untuk anak perusahaan. Next. Nah, selanjutnya ada dasar segmentasi. Segmen usaha dapat dilaporkan jika melewati batas-batas materialitas. Kriteria material bisa terpenuhi jika memenuhi kondisi seperti di bawah ini. Yang pertama, penjualan pada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa memberi peluang dasar segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10%. Yang kedua, apabila operasi merupakan hal yang penting, maka laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Yang ketiga, apabila penggunaan aktiva adalah penting, maka aktiva segmen berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas dilaporkan terpisah. Yang keempat, statement nomor 131 mensyaratkan bahwa total pendapatan eksternal dari segmen yang perlu dilaporkan setidaknya berjumlah 75% dari total pendapatan konsolidasi. Selanjutnya adalah laporan segmen sendiri harus melaporkan yang pertama, penjualan dan operasi pendapatan lainnya, yang kedua yang kedua aktif segmen yang digunakan, dan yang terakhir dasar penetapan harga antar segmen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu pengungkapan yang diharuskan untuk operasi pada berbagai industri. Adapun informasi yang harus dimasukkan dalam segmen pelaporan dan segmen industri lain secara agregat dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pengungkapan pendapatan meliputi jumlah pendapatan dari pihak yang tidak terafiliasi. Kemudian yang kedua, jumlah pendapatan dari pihak yang terafiliasi. Yang ketiga, rekonsiliasi antara jumlah pendapatan dari seluruh segmen pelaporan dengan pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan. Kemudian yang keempat, basis akuntansi untuk penjualan dan transfer antar segmen, termasuk di dalamnya dampak suatu perubahan dalam basis laba usaha atau rugi usaha segmen. Kemudian untuk pengungkapan yang kedua ada pengungkapan aktiva yang meliputi jumlah terbawa agregat dari aktiva yang dapat diidentifikasi. Yang kedua, rekonsiliasi antara aktiva yang dapat diidentifikasi dari seluruh segmen pelaporan dan segmen industri lain dengan total aktiva konsolidasi. Untuk pengungkapan yang ketiga yaitu profitabilitas yang meliputi yang pertama, jumlah laba usaha atau rugi usaha, yang kedua, sifat dan jumlah pos-pos yang tidak umum atau jarang terjadi untuk setiap segmen pelaporan dan segmen industri lain. Yang ketiga, rekonsiliasi antara laba usaha atau rugi usaha dari seluruh segmen pelaporan dan segmen industri lain dengan laba operasi sebelum pajak, seperti dicerminkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Yang keempat, efek dari laba usaha atau rugi usaha segmen pelaporan atas suatu perubahan dalam mengalokasikan beban-beban usaha dalam setiap segmen. Kemudian yang kelima, efek dari laba usaha setiap segmen pelaporan atas suatu perubahan dalam prinsip akuntansi. Untuk yang terakhir ada pengungkapan lain-lain yang meliputi yang pertama, yaitu jumlah agregat depresiasi, depresi, dan beban amortisasi untuk setiap segmen pelaporan. Yang kedua, jumlah pengeluaran modal untuk setiap segmen industri pelaporan. Yang ketiga, jumlah investasi pada dan pendapatan dari anak-anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi dan ekuitas investi lain yang operasinya terintegrasi vertikal dengan operasi dari segmen industri pelaporan. Yang keempat, wilayah geografis di mana suatu investi dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas yang terintegrasi secara vertikal beroperasi. Kemudian yang terakhir, produk atau jasa dari setiap segmen industri pelaporan dan kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan informasi segmen yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Next. Untuk pengungkapan selanjutnya yaitu pengungkapan operasi di wilayah geografi yang berbeda.
Pengungkapan untuk operasi domestik, setiap wilayah geografi luar negeri yang memenuhi salah satu pengujian dan seluruh wilayah geografi lainnya secara agregat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapatan, yaitu meliputi jumlah pendapatan dari konsumen, kemudian jumlah transfer dan penjualan antar wilayah. Kemudian yang terakhir ada rekonsiliasi pendapatan 1 dan 2 dengan pendapatan yang dicantumkan dalam laporan laba rugi secara keseluruhan. Kemudian untuk pengungkapan yang kedua yaitu aktiva. Ini meliputi total aktiva yang dapat diidentifikasi, kemudian rekonsiliasi aktiva yang dapat diidentifikasi dengan total aktiva yang dilaporkan dalam neraca perusahaan secara keseluruhan. Kemudian pengungkapan yang ketiga ada profitabilitas, yaitu meliputi total laba atau rugi operasional. Kemudian yang kedua ada rekonsiliasi laba atau rugi operasional terhadap laba sebelum pajak dari operasi seperti yang tercatat dalam laba rugi konsolidasi. Next. Kemudian ada pengungkapan lain-lain, yaitu meliputi wilayah geografis yang tidak dapat diagregasikan. Kemudian yang kedua, perubahan pengelompokan atas operasi asing ke dalam wilayah geografis tertentu dan pengaruhnya terhadap informasi wilayah geografi tertentu. Kemudian yang terakhir, sifat dan pengaruh penyajian ulang informasi tahun sebelumnya yang diakibatkan dari penyesuaian tahun sebelumnya. Untuk pengungkapan yang selanjutnya itu pengungkapan ekspor. Jika penjualan ekspor kepada konsumen yang tidak terafiliasi di luar negeri sebesar 10% atau lebih, maka jumlah penjualan harus dilaporkan dalam jumlah agregat dan berdasarkan wilayah geografisnya. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kasus laporan segmen PT Indika Energi. Pertama, identifikasi tanggung jawab laporan segmen. Seperti yang telah kita ketahui bahwa suatu perusahaan go public wajib untuk menerbitkan laporan keuangan segmen sesuai dengan statement FASB nomor 14 dan nomor 21 atau di Indonesia diatur pada PSAK nomor 5. Tanggung jawab laporan segmen suatu perusahaan tunggal ditentukan oleh operasinya di berbagai industri dan wilayah geografis dan oleh penjualannya kepada konsumen utama atau dengan kata lain oleh luas diversifikasinya. Dalam statement nomor 14 FASB, suatu perusahaan dapat mengungkapkan salah satu informasi antara lain yang pertama, operasi pada industri, operasi domestik atau luar negeri, operasi penjualan ekspor, atau konsumen yang utama. Tanggung jawab pelaporan perusahaan pada setiap keempat aspek di atas ditentukan melalui pengujian khusus untuk hal tersebut. Suatu segmen industri pelaporan adalah suatu segmen industri atau grup segmen industri yang sangat terkait di mana informasi yang demikian perlu dilaporkan. Segmen industri ditetapkan sebagai segmen yang perlu pelaporan jika memenuhi uji pendapatan 10% atau uji aktiva 10% atau uji laba 10% untuk setiap tahunnya di mana laporan keuangan tahunan disusun. Tabel berikut merupakan tabel yang menampilkan beberapa informasi yang diambil dari laporan keuangan segmen PT Indika Energi yang akan digunakan untuk pengujian khusus laporan keuangan segmen. Next. Yang pertama ada uji pendapatan 10%. Suatu segmen industri merupakan segmen pelaporan jika pendapatannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari seluruh segmen industri. Tabel yang ditampilkan merupakan tabel hasil dari uji pendapatan 10%. Dapat diketahui bahwa berdasarkan uji pendapatan 10% pada segmen industri energi dan energy resources, pendapatannya di atas hasil dari 10% pendapatan gabungan dari seluruh segmen industri. Sedangkan pada pendapatan yang diperoleh energi infrastruktur di bawah dari 10% pendapatan gabungan seluruh segmen industri.
Hal ini berarti pelaporan segmen industri PT Indika Energi diperlukan pada segmen industri energy services sama energy resources. Next. Kedua, ada uji aktiva 10%. Suatu segmen industri merupakan segmen pelaporan jika aktiva yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari gabungan aktiva yang dapat diidentifikasi seluruh segmen industri. Tabel yang ditampilkan merupakan tabel dari uji aktiva 10%. Dapat diketahui bahwa berdasarkan uji aktiva 10% pada segmen industri energy services dan energy resources, pendapatannya di atas dari 10% aktiva gabungan dari seluruh segmen industri. Sedangkan aktiva yang diperoleh pada energi infrastruktur di bawah dari 10% aktiva gabungan dari seluruh segmen industri. Hal ini berarti pelaporan segmen industri PT Indika Energi diperlukan pada segmen industri energy services dan energy resources. Next. Yang ketiga, ada uji laba usaha 10%. Suatu segmen industri merupakan suatu segmen pelaporan jika jumlah absolut laba usaha atau rugi usaha adalah 10% dari jumlah yang lebih besar dalam jumlah absolut atas yang pertama gabungan laba usaha seluruh segmen industri yang tidak mencakup rugi usaha, gabungan rugi usaha seluruh segmen, usaha mencakup beban-beban yang berhubungan dengan transfer atau penjualan antar segmen dan beban dialokasikan antar segmen dengan basis yang masuk akal, pendapatan yang diperoleh kantor pusat yang bukan segmen operasi, beban umum perusahaan, beban bunga kecuali segmen yang operasinya di bidang keuangan, pajak penghasilan domestik, pajak penghasilan luar negeri, pos-pos luar biasa, hak kepemilikan minoritas, dan efek kumulatif perubahan akuntansi dikeluarkan dari perhitungan laba usaha. Terus yang terakhir ada beban dan pendapatan bunga antar segmen dari suatu segmen industri yang operasinya di bidang keuangan dimasukkan ke perhitungan laba usaha. Nah, tabel yang ditampilkan merupakan tabel hasil uji laba usaha 10%. Dapat diketahui bahwa berdasarkan uji laba 10% pada segmen industri energy services dan energy resources dapat diketahui bahwa pendapatannya di atas hasil dari 10% laba gabungan dari seluruh segmen industri. Sedangkan aktiva yang diperoleh uji laba usaha yang diperoleh energi infrastruktur di bawah dari 10% laba gabungan. Hal ini berarti pelaporan segmen industri PT Indika Energi diperlukan pada segmen industri energy services dan energy resources saja. Next. Kemudian ada uji pendapatan 75%. Segmen infrastruktur tidak memenuhi kriteria dari semua jenis pengujian penentuan segmen yang perlu dilaporkan. Sedangkan segmen yang perlu dilaporkan hanya energy services dan energy resources. Namun berdasarkan dasar segmentasi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, selain 10% uji pendapatan dan uji lainnya, segmen yang perlu dilaporkan harus memiliki 75% dari total pendapatan konsolidasian. Berdasarkan tabel yang ditampilkan dapat diketahui bahwa nilai total dari pendapatan atas external sales itu lebih besar dari uji nilai 75%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak diperlukan adanya tambahan segmen yang harus dilaporkan. Next.
Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan interim. Nah, untuk laporan keuangan interim sendiri itu merupakan laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Nah, laporan ini dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Terdapat dua pandangan tentang laporan interim ini. Yang pertama, menganggap periode interim sebagai dasar periode akuntansi, dan yang kedua, menganggap periode interim sebagai bagian yang integral dengan periode tahunan. Selanjutnya, untuk pengakuan dan pengukuran laporan interim, untuk pengakuan dan pengukuran unsur yang sama antara pelaporan interim dengan pelaporan keuangan tahunan adalah dasar pengakuan pendapatan, yang mana pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada periode pelaporannya dan tidak dapat ditangguhkan di periode lain agar menyajikan arus pendapatan yang stabil. Selanjutnya, untuk beban dan biaya, untuk beban yang dapat dihubungkan dengan pendapatan ditentukan agar dasar yang sama dengan dasar penyusunan laporan keuangan tahunan, kecuali untuk persediaan, yang mana yang pertama, perusahaan dalam periode interim menggunakan estimasi laba kotor. Yang kedua, perusahaan yang melakukan penilaian persediaan berdasarkan biaya standar. Dan yang terakhir, kerugian yang disebabkan oleh penurunan harga pasar dan pemulih. Untuk selanjutnya, pos dan transaksi luar biasa. Nah, untuk penghapusan segmen usaha penggabungan luar biasa dan kejadian yang tidak biasa dan tidak sering terjadi harus dibebankan pada periode interim saat terjadinya dan tidak boleh dibebankan pada periode lain. Untuk yang kedua, pos luar biasa atas yang diungkapkan secara terpisah dan dimaksudkan dalam laporan laba rugi periode interim pada pos luar biasa terjadi. Dalam penentuannya materialitas ini, pos luar biasa harus dihubungkan langsung dengan estimasi pendapatan tahunan. Yang ketiga, peristiwa atau kejadian yang tidak biasa atau tidak sering terjadi dan berpengaruh material terhadap hasil operasi, tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam pos luar biasa juga harus dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi periode interim. Nah, yang terakhir, kewajiban kontingensi dan ketidakpastian lainnya yang mempengaruhi kewajaran penyajian data keuangan tanggal neraca harus diungkapkan di dalam laporan keuangan interim seperti laporan keuangan tahunan. Nah, untuk perubahan akuntansi di periode interim itu, menurut PSAK nomor 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan menyebutkan perubahan akuntansi terdapat 3 kategori. Yang pertama perubahan prinsip, yang kedua perubahan estimasi akuntansi, dan yang terakhir yaitu kesalahan mendasar. Untuk selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan interim. Nah, penyajian laporan keuangan interim sendiri itu terbagi menjadi 4. Laporan keuangan interim harus meliputi neraca, laporan laba rugi, saldo laba interim, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan interim itu juga harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama seperti tahun sebelumnya. Untuk perhitungan laba rugi interim juga harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim berakhir yang dilaporkan atau disebut dengan year to date. Nah, laporan keuangan interim juga harus menggolongkan yang pertama aktiva sebagai kelompok lancar dan tidak lancar, yang kedua kewajiban sebagai kelompok jangka pendek dan jangka panjang sesuai laporan keuangan tahunan yang ada. Nah, khusus untuk perusahaan bank dan juga asuransi, penggolongan
aktiva dan kewajiban sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi perusahaan bank dan juga asuransi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panduan penyusunan laporan interim. Accounting Principle Board mengeluarkan APB nomor 28 yang berisi ringkasan informasi keuangan apa saja yang harus diungkap. Perusahaan publik minimum harus mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu penjualan dan pendapatan kotor. Penjualan dan pendapatan kotor terdiri atas alokasi pajak penghasilan, pajak penghasilan item luar biasa, pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi, dan laba bersih. Selanjutnya yang kedua adalah dilusi saham. Kemudian yang ketiga ada pendapatan, biaya, dan beban musiman. Kemudian yang keempat ada perubahan estimasi pajak penghasilan. Yang kelima ada pelepasan segmen bisnis. Yang keenam ada kontingensi. Yang ketujuh ada perubahan prinsip dan estimasi akuntansi. Dan yang terakhir ada perubahan posisi keuangan signifikan. Next. Kemudian selanjutnya adalah contoh laporan interim pada PT Indika Energy Tbk. Next. Nah, ini bisa dilihat contoh laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2019 pada triwulan pertama di PT Indika Energi Terbuka pada bagian aset. Next. Kemudian ini adalah bagian liabilitas dan ekuitas pada triwulan pertama. Next. Kemudian ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensifnya untuk triwulan pertama. Next. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.